adik-adik, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita pejamkan mata kita angkat lagu penyembahan. Haleluya, puji Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, hidupku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, jaya perkasa perbuatanmu. Hidupku. Satu dalam doa adik-adik. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menyaksikan Tuhan ibadah online sekolah minggu Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik, kita masih semangat memuji Tuhan. Kita angkat lagu kita, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya bukan pasukan berjalan, pasukan berpulang, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, sakra. Saya laskar Kristus, sakra. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berjalan.
dalam pendengaran firman Tuhan kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu, memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita tahu bahwa kita baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah di sepanjang hidupku. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami telah diberkati Tuhan di ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau mengungkapkan Tuhan rahasia firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu juga yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami juga Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau ingetin kalian sesuatu.
Sekarang ini kalau kita mau keluar rumah, kita wajib menggunakan masker ya. Kayak kakak nih. Nah, seperti ini ya. Oke? Sekarang kita ambil Alkitab kita. Kita mau membaca firman Tuhan. Kita buka Efesus 5 ayat 16. Bunyinya adalah, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Gimana ya caranya mempergunakan waktu dengan baik? Kakak punya nih contohnya. Yuk, simak video berikut ini. Ada seorang anak laki-laki. Ia bernama Bobby. Bobby ini sangat senang bermain handphone. Di handphonenya, dia paling suka bermain Mobile Legends. Ayo, ada di sini yang hobinya sama kayak Bobby? Setiap pulang sekolah, Bobby selalu berlari dan bergegas menuju ke kamarnya untuk ambil handphone. Ngapain dia ngambil handphone ya? Iya, dia mau main Mobile Legends. Dari sejak dia pulang sekolah sampai dengan waktunya makan siang, Bobby tetap main handphone. Akhirnya, maminya panggil dia untuk segera makan. Bobby pun karena takut sama maminya, dia segera makan. Tapi dia makan dengan terburu-buru. Lihat, minuman dan makanannya pun berantakan. Itu semua dia kerjakan karena dia mau cepat-cepat ke kamarnya lagi dan bermain Mobile Legends lagi. Karena hobinya ini, Bobby sampai lupa waktu. Dia bisa bermain handphone sampai dengan waktunya mau tidur. Ya, pada malam hari Bobby tetap main handphone. Dia sampai lupa mengerjakan PR. Akhirnya maminya memarahi dia. "Bobby, kamu main handphone terus, sudah mengerjakan PR, sudah membaca Alkitab." Karena takut sama mamanya, Bobby pun menjawab sudah. Ia lalu segera naik ke atas tempat tidur. Mamanya kemudian mematikan lampu kamar Bobby, lalu keluar dari kamar Bobby. Namun Bobby segera bangun. Ia berbohong sama mamanya karena dia masih mau bermain handphone. Sampai akhirnya Bobby tertidur sambil memegang handphonenya. Besok paginya Bobby bangun kesiangan. Padahal hari ini hari Minggu, Bobby harus pergi ke gereja. Karena kurang tidur, Bobby pun tidak bersemangat dalam beribadah. Waktu pulang sekolah di hari Senin, Bobby diomeli sama mamanya. Karena ternyata Bobby tidak fokus di sekolah, sehingga Bobby mendapatkan nilai-nilai yang buruk. Maminya memarahi Bobby. "Kamu terlalu banyak bermain handphone, sampai-sampai kamu lupa belajar. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi bermain handphone ya, Bobby." Bukannya meminta maaf, Bobby malah menjadi kesal sama mamanya. Lalu ia melampiaskan amarahnya itu kepada teman-temannya. Tiba hari Minggu, Bobby diingatkan oleh orang tuanya untuk pergi beribadah ke gereja. "Bobby, ayo siap-siap untuk pergi ke gereja." Kamu harus mengikuti ibadah dengan baik ya. Dengarkan cerita dari kakak sekolah minggumu ya, Bobby. Jangan nakal dan jangan mengganggu teman-temanmu di sana ya. Ternyata Bobby pergi beribadah dengan hati yang terpaksa. Dia tidak tulus datang beribadah. Tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Kakak yang mengajar sekolah minggu melakukan hal yang mengejutkan Bobby. Kakak mematikan lampu. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Tidak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa?
Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Maka dunia perlu terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kalau mau, kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun sama Tuhan. Jangan berbohong lagi, jangan mencuri lagi, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Dan juga berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tapi kadang ada yang membuat Tuhan Yesus menjadi sedih loh untuk kita lagi. Kita masih membiarkan hati kita dikuasai oleh amarah. Dan kita menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Bermain game, bermain handphone. Kita masih berbuat sesuka hati kita. Bermain bola, bermain yang lain, sampai akhirnya kita malas berdoa dan membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Itu semua membuat Tuhan sedih. Lalu bagaimana menyenangkan Tuhan? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Setelah mendengarkan firman itu, Bobby pun teringat apa yang sudah ia lakukan. Ia berbohong, ia lupa mengerjakan PR dan baca Alkitab karena terlalu sibuk bermain handphone. Ia pun berlaku kasar sama temannya. Bobby kemudian berdoa dan meminta maaf sama Tuhan. Nah, kita udah tonton videonya ya. Siapa di sini yang hobinya sama kayak si Bobby? Suka bermain handphone sampai lupa waktu, lupa belajar, lupa baca Alkitab, bahkan sampai lupa berdoa. Gak boleh ya, kita mau minta ampun sama Tuhan. Karena waktu kita adalah hadiah dari Tuhan. Makanya waktu kita itu harus kita pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita satu dalam doa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Tolong Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami kalau kami selama ini melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan dengan mempergunakan waktu kami yang sia-sia. Tuhan tolong, biar kiranya ke depan kami boleh mempergunakan waktu kami dengan baik, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.